Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di siang hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat berupa nikmatul iman wa nikmatul Islam, sehingga meringankan langkah kita dan juga memberikan kelembutan hati kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Juga nikmatus sihah, yang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak kaum muslimin pada saat ini pun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa melaksanakan sholat Jumat dikarenakan mereka mungkin belum mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa yang patut kita syukuri. Maka untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, hendaknya kita
dan selalu khotib berwasiat kepada pribadi serta jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan penyelamat dari berbagai kesesatan dunia maupun akhirat. Maka marilah kita, hendaknya kita berbekal dalam kehidupan kita, dan sebaik-baik bekal, seindah-indahnya bekal adalah yang berbekalkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bittiba'i awamirhi, dengan mengikuti segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pun tidak lupa, tidak kalah pentingnya bagi kita semuanya untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang bersih. Kita sucikan hati kita bersihkan dari kotoran-kotoran, kita bersihkan dari penyakit hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa yal qalbu." Baik buruknya perbuatan kita, baik buruknya amal kita, perilaku kita, itu tergantung bagaimana cara kita memelihara hati yang ada di dalam diri kita. Tatkala hati kita jelek, hati kita buruk, hati kita sakit, maka insya Allah amalan-amalan perilaku yang kita keluarkan, yang kita lakukan di dalam keseharian, insya Allah akan buruk pula. Namun ketika hati kita baik, hati kita sehat, maka insya Allah pula perbuatan perilaku kita pun akan menjadi baik. Maka kita memohon kepada Allah untuk diberikan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang tidak berpenyakit. Karena hati yang berpenyakit akan melahirkan suatu hal yang kita namakan salah satunya itu iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan kalau kita sudah punya rasa iri, dengki terhadap sesama, kita pastikan bahwa hidup kita tidak akan pernah bahagia. Melihat tetangganya lagi bahagia, lagi senang, kita sakit. Melihat orang lain senang, bahagia, hati kita malah sakit. Karena kita sering iri, sering dengki kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita memohon kepada Allah untuk diberikan qalbun yang salim. Karena qalbun salim menjadikan pikiran kita positif, dan kita tidak sering bersuudzon kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih pula, hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas. Hidup kita akan menjadi hidup yang baik, sehingga kita dapat mengarungi kehidupan di dunia ini dengan kebahagiaan dan tidak disertai dengan kebencian terhadap sesama. Hadirin ma'asyiral muslimin, alhamdulillah juga kita pada saat ini berada di tempat yang sangat mulia ini, di mana tempat ini merupakan tempat orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menjadikan masjid adalah tempat sebagai taman-taman ilmu. Terlebih di bulan yang suci ini, insya Allah, dan di masjid ini sudah menyediakan banyak sekali kegiatan-kegiatan, kajian-kajian yang dilakukan setiap harinya. Bahkan ketika menjelang buka, tadi disampaikan oleh takmir bahwasanya disediakan begitu banyak menu takjil, begitu banyak paket untuk takjil, sehingga siapapun yang datang ke masjid ini pada sore hari untuk ikut kajian, ikut mencari ilmu, maka dia tinggal duduk tenang dan takjilnya pun sudah disiapkan. Tapi apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Lebih banyak mana orang yang ketika sore hari jalan ke sana kemari, entah mencari makanan, entah mencari jajan, atau mencari takjil atau apapun itu. Mereka masih mencari rezekinya ke sana kemari. Sedangkan kalau mereka datang ke masjid saja, duduk dengan manis dan mendengarkan kajian,
rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbuka setidaknya sudah diberikan jaminan dan diberikan oleh takmir, disiapkan untuk berbukanya. Tapi kebanyakan manusia apa yang dilakukan? Mereka masih jalan ke sana kemari, tidak tahu sore hari apa yang dilakukan. Maka inilah pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Ilmu dapat meluruskan hal yang bengkok. Ketika kita salah dalam melakukan sesuatu, kita tahu ilmunya, kita segera luruskan. Ilmu membersihkan yang kotor. Segala yang kotor di dalam hati kita, di dalam diri kita, tatkala kita tahu ilmunya, insya Allah kita akan membersihkannya. Dan ilmu pula membeningkan yang keruh di dalam kehidupan kita. Kita sering berbuat salah, kita sering berbuat maksiat, bukan hanya karena kita tidak mau untuk berbuat maksiat, tapi karena mungkin kita tidak tahu bahwasanya apa yang kita lakukan merupakan suatu hal yang salah. Tapi dengan ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan, insya Allah setidaknya mampu memilah, mampu memberitahu ini hal yang baik yang boleh kamu kerjakan, dan ini adalah hal yang buruk yang sepatutnya harus kamu tinggalkan. Bahkan dengan ilmu yang kita miliki, itu bisa memberikan solusi problematika di dalam hidup kita. Kita tidak akan mudah untuk mencari solusi permasalahan di dalam hidup kalau kita sendiri tidak tahu ilmunya. Dan dengan ilmu pula memberikan kemudahan kita dalam persoalan-persoalan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Kalau kita paham bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan resah menjalani kehidupan ini karena kita tahu ilmunya. Kita tahu harusnya sebagaimana sepatutnya seorang muslim ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa ya hal yang harus dilakukan olehnya sehingga ia akan dapat mengarungi kehidupan dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ketika diuji dengan suatu hal yang sedikit, walanabluwannakum bisyai', karena hidup kita ini tidak akan pernah luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah, apa yang Allah sampaikan? Walanabluwannakum bisyai', Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang sedikit. Maka perlu kita ketahui tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah, hanyalah sedikit daripada kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Namun apa yang kita rasakan ma'asyiral muslimin, kebanyakan kita ketika diuji oleh Allah, seakan-akan ujian kita begitu berat. Seakan-akan ujian kita sangat menguras tenaga dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita bandingkan antara nikmat dan ujian yang Allah berikan, maka tidak ada apa-apanya ujian yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka tidak akan mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Adapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita hanyalah sedikit daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita diberikan ilmu oleh Allah, kita diberikan kepandaian, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyombongkan diri kita dengan ilmu yang kita miliki. Para nabiullah pada zaman dahulu juga, mereka selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mereka selalu merasa cukup. Tapi ada satu nikmat yang mereka tidak pernah merasa cukup, yaitu nikmat ilmu. Mereka bahkan dalam doa mereka selalu mengucapkan bahwasanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mereka selalu meminta untuk ditambah terus keilmuan mereka, karena mereka tidak pernah puas dengan ilmu yang mereka miliki. Maka tidak salah apabila dikatakan ada dua macam model manusia di dunia ini. Yang pertama adalah ada manusia yang tidak pernah puas di dalam kehidupan ini, selalu rakus. Yang pertama adalah talibul ilmi, dan yang kedua adalah talibul mal. Orang yang tidak pernah puas dalam kehidupan ini, yang pertama adalah seorang penuntut ilmu. Dia selalu mencari ilmu, dia selalu belajar ke sana kemari untuk mendapatkan ilmu. Dan yang kedua adalah talibul mal, seseorang yang mencari harta. Berapapun banyak harta yang diberikan oleh Allah, berapa
apapun capaian yang sudah dicapai di dalam kehidupan tidak akan memberikan kepuasan di dalam kehidupannya, dan dia akan terus merasa kurang meskipun harta melimpah yang dimiliki, begitupun jabatan juga sudah tinggi. Masyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka barang siapa yang mendapatkan anugerah kenikmatan ilmu dalam kehidupan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hasanah di dunia. Tidak banyak orang yang mendapatkan kenikmatan ilmu ini, tapi kalau kita dapat meraih kenikmatan ilmu itu, insya Allah apalagi yang kita cari di dalam dunia ini kecuali hasanah fid dunia. Karena hasanah fid dunia akan mengantarkan kita dalam hidup hasanah fil akhirah. Dan hasanah fil akhirah tidak lain definisinya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana surga Allah identik dengan ilmu, layaknya ikan yang identik dengan air. Surga penuh dengan ilmu, maka ketika kita mampu menghiasi kehidupan kita di dunia ini dengan ilmu, insya Allah kita akan hasanah fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ini, dalam satu tahunnya Allah memberikan waktu 12 bulan untuk kita nikmati. Maka sesungguhnya tidak semua nilai dalam waktu itu sama di dalam kehidupan ini. Jika kita paham akan pentingnya suatu waktu, akan mahalnya suatu waktu, maka insya Allah kita akan dapat memaksimalkan ketaatan, pahala, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jangankan dalam satu tahun, ma'asyiral muslimin, dalam satu hari saja kita sudah mendapatkan nilai yang berbeda di dalam waktu yang kita jalani. Ketika kita bangun misalkan jam 3 pagi, kita qiyamul lail, kita bermunajat, berdoa, istighfar kepada Allah, akan berbeda nilainya ketika kita sholat di sore hari jam 3 sore. Karena ketika pagi Allah turun ke langit-langit bumi, dan Allah akan memperkenankan doa setiap hamba yang berdoa kepada beliau. Maka dalam satu hari saja sudah berbeda nilai waktu yang kita miliki, terlebih di dalam satu tahun. Dan di dalam satu tahun ada satu waktu yang merupakan prime time dari waktu itu, merupakan golden time atau waktu keemasan, yaitu satu bulan yang dinamakan dengan syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Saking pentingnya, saking dahsyatnya waktu ini, bahkan para sahabat pun selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah untuk diberikan bahwa setiap waktu itu bisa dirasakan Ramadan. Rasulullah pun bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannahu kulla sanatin kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu bahwasanya pentingnya, berharganya waktu Ramadan itu, pasti mereka akan berharap kepada Allah untuk memberikan segala waktu yang dijalani adalah Ramadan. Bahkan dikatakan bahwasanya salah satu amal la tuzanu bil mizan. Ada 3 hal yang mana ketika ada 3 perbuatan amalan yang ketika dikerjakan, maka pahalanya bahkan mizan saja tidak mampu untuk menopangnya. Apa yang pertama, ma'asyiral muslimin? Yang pertama adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar dari segala setiap kesulitan yang ada. Orang yang bersabar dari setiap ujian yang ada. Orang yang bersabar ketika dihina orang, dicaci maki ataupun apapun itu, dia selalu bersabar. Maka apa balasan dari Allah? Ajruhum bighairi hisab. Dia akan mendapatkan pahala yang tanpa lagi dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, amalun la tuzanu bil mizan adalah memaafkan orang yang mendolimi kita. Tatkala kita mampu memaafkan seseorang atau orang banyak yang mendolimi kita, insya Allah kita akan termasuk mendapatkan amalan yang mana amalan tersebut sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Barang siapa yang mampu memaafkan dan dia tetap berbuat baik kepada orang yang mendoliminya, maka fa'ajru ilallah, maka pahalanya adalah langsung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan amal yang ketiga ma'asyiral muslimin yang tidak kalah dahsyatnya adalah amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Segala tilawah yang kita baca, segala puasa yang kita laksanakan, bahkan qiyam yang kita kerjakan, maka nilainya sangat amat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya puasa, bahkan Allah pun menisbatkan pahala puasa untuk dirinya. Di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, was-shaumu li wa ana ajzi bihi, bahwasanya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Bayangkan, tidak ada lagi amalan yang langsung kembali kepada Allah. Sedekah kita kembali kepada diri kita masing-masing, kebaikan-kebaikan kita kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi puasa kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena orang yang berpuasa, dia punya 1001 alasan untuk membatalkan puasanya tatkala dia tidak tahu keistimewaan yang didapatkan di saat bulan puasa tersebut. Namun orang tersebut akan memilih untuk tetap berpuasa, bertakwa kepada Allah, karena dia tahu besarnya pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia mempunyai kesempatan untuk membatalkan puasanya, tapi dia tidak akan memilih untuk membatalkan puasanya. Dan ketika puasa sendiri pun kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Yang awalnya kita jarang untuk bangun malam, akhirnya kita bangun malam untuk sahur, untuk sholat dan lain sebagainya. Bahkan ketika waktunya puasa dari pagi sampai sore, kita menahan lapar, menahan haus, juga menahan amarah dan menahan hawa nafsu kita. Dan kita memperbanyak amalan-amalan tersebut sehingga puasa kita benar-benar berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan di dalam bulan puasa sangat luar biasa banyaknya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siang harinya kita dijaminkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mampu berpuasa dengan penuh keimanan. Bahkan di malam harinya lagi Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siang hari ampunan itu dijanjikan oleh Allah. Bahkan malam hari pun Allah menjanjikan ampunan yang sama dari semua ma taqaddama min dhanbi, dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Dan tidak kalahnya ma'asyiral muslimin, maka Allah menurunkan ayat yang mana ayat ini memerintahkan untuk puasa, tapi Allah sudah menurunkan di bulan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menggunakan kalimat ya, yang mana artinya ia bisa berarti siapapun yang dekat dengan Allah, siapapun yang imannya dekat dengan Allah, tunaikan Ramadan maka engkau akan semakin dekat denganku. Bahkan imannya yang biasa-biasa saja, wahai hambaku, tunaikan Ramadan maka engkau akan semakin dekat denganku. Bahkan orang yang sangat jauh dari Allah pun ketika dia mau menunaikan puasa dengan baik, maka dia akan mempunyai posisi yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia mau berpuasa dan mau melaksanakan Ramadan dengan baik. Maka mari kita gunakan waktu Ramadan ini, prime time ini, waktu yang sangat berharga di antara bulan-bulan yang lain. Layaknya Ramadan ini bagaikan matahari di antara bintang-bintang. Ketika matahari ini terbit, maka tidak ada lagi keindahan dari bintang-bintang itu. Karena saking dahsyatnya bulan Ramadan, semua amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu Ramadan ini dengan baik. Jangan sampai kita keluar, kita menyia-nyiakan Ramadan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat jauh orang di sisi Allah tatkala dia sudah melewati Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka di waktu yang mustajab ini pula, di bulan yang penuh dengan keistimewaan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan ego kita, kita hilangkan semua prasangka-prasangka buruk kita, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan ampunan-ampunan dari segala dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la mu'siran illa yassartah wa la hajatan min hawaiji dunyana wa akhiratana illa qadaytaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dufa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhara minna wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amma. Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ij'al fi akhir hayatina biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah, wa taqulu lana fi akhir hayatina biqaulin itminaniyin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhsina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.